Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayatnya sehingga kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil kiamah nanti. Ketiga kalinya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang penerjemahan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita mulai dengan perkenalan. Dimulai dari saya sebagai moderator pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadlika Natama Putra. Nama saya Rahel Putri Amelia. Nama saya Namira Ansari. Baiklah, setelah perkenalan, mari langsung kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama, dalam pembahasan hari ini ada 4 bagian atau 4 sub. Pertama adalah definisi penerjemahan yang akan dibahas oleh Saudari Rahel. Yang kedua adalah menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang akan saya bawakan sendiri. Yang ketiga adalah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Saudari Namira. Lalu yang terakhir adalah penutup, yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Rahel lagi. Baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Rahel. Baik, terima kasih Saudara Fadlika. Saya akan menjelaskan apa itu penerjemah. Penerjemahan adalah pengalihan pikiran atau gagasan dari suatu bahasa sumber ke dalam bahasa yang lain. Penerjemahan adalah mengubah teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran dengan mempertimbangkan makna kedua bahasa sehingga diusahakan semirip-miripnya. Yang tak kalah pentingnya adalah terjemahan harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa sasaran, menurut A.P. Sudarno tahun 2011. Memang tidak sulit untuk mengalihkan makna dari kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran apabila kata tersebut lepas atau berdiri sendiri, karena arti kata dapat dengan mudah ditemukan di kamus. Akan tetapi, apabila bentuk bahasa yang berupa kata sudah bergabung menjadi frasa, kalimat, paragraf, dan bahkan wacana, struktur tetap menjadi pertimbangan dalam memaknai bentuk. Bahkan, penerjemahan wacana tidak dapat hanya sekedar melihat teks secara keseluruhan dan kemudian mencarikan padanan yang sedekat-dekatnya dalam bahasa sasaran. Dalam menerjemahkan, bentuk tidak harus dipertahankan, namun makna atau isi pesan tidak boleh diubah. Selanjutnya adalah menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris bukanlah tugas yang mudah, karena bahasa Indonesia digunakan lebih longgar daripada bahasa Inggris untuk mengekspresikan ide. Secara longgar berarti penggunaan bahasa Indonesia sering melanggar aturan yang digariskan oleh tata bahasa Indonesia baku. Ini bahkan terjadi dalam bentuk tertulisnya, di mana bahasa sebenarnya harus formal mengikuti semua aturan. Akibatnya semua teks bahasa Indonesia seringkali diedit terlebih dahulu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dari sekian banyaknya definisi tentang penerjemahan, dapat dengan aman didefinisikan sebagai mengganti teks dalam bahasa sumber atau BSU dengan teks dalam bahasa sasaran, yaitu BSA. Hasilnya menunjukkan aspek semantik dan pragmatis yang serupa. Dengan menggunakan pendekatan mengkaji fenomena yang ditemukan dalam penerjemahan untuk menemukan keteraturan yang dapat dinyatakan untuk kemudahan membentuk ilmu penerjemah. Dalam tulisan ini saya membahas masalah-masalah penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan urutan sebagai berikut. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
Lalu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, pengalihan masalah yang dibahas ke jenis teks lain, solusi dan kesimpulan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, cara penggunaannya oleh penggunanya. Dari pengalaman saya, baik dalam mengajar maupun menerjemahkan, jelas bahwa bahasa Indonesia digunakan secara longgar oleh penggunanya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Artinya penggunaan bahasa dalam praktek penyimpangan dari apa yang ditentukan oleh tata bahasa Indonesia baku. Pelanggaran ini juga terjadi dalam bentuk tulisan, di mana bahasa yang digunakan harus benar-benar formal. Penyimpangan ini berlaku dalam pemilihan kata, kolokasi kata, pola kalimat, dan pola destruktif sekalipun. Penggunaan mengikuti aturan masih ada masalah lain. Salah satunya adalah ambiguitas seperti yang ditegaskan oleh Gunarwan tahun 2001. Sebuah contoh kalimat adalah anak perempuan presiden yang kaya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu bisa berupa dua kalimat. Yang pertama, the rich daughter of the president atau the daughter of the rich president. Contoh lainnya adalah tembus cahaya atau tembus pandang dalam bahasa Indonesia. Lalu dalam bahasa Inggrisnya juga ada dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah translucent atau transparan. Yang kedua adalah menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Masalah dalam menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang sering ditemui dalam menerjemahkan laporan atau dokumen mirip dengan kami temukan dalam esai siswa tingkat 4 dalam bukunya oleh Anthony dan Radiana tahun 2001. Satu hipotesis yang dapat diangkat dari sini adalah bahwa siswa menerjemahkan bahkan ketika mereka berbicara dan menulis, artinya mereka menulis dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu apa yang ingin mereka katakan dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka menerjemahkannya. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah dalam terjemahan mereka karena bahasa Indonesia mereka sendiri masih sangat buruk. Contohnya adalah between family, legal, paramedics, or society, and the victims can make cooperation for each other, yang merupakan terjemahan harfiah dari di antara keluarga, hukum, paramedis atau masyarakat, dan korban dapat membuat kerjasama satu sama lain. Orang dapat dengan mudah melihat betapa buruknya konstruksi kalimat dalam bahasa Indonesia pada awalnya. Ini mengakibatkan terjemahannya juga salah. Praktik menulis di kalangan pengguna Indonesia ini yaitu menulis dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu kemudian menerjemahkannya, yang ditegaskan oleh Alwiansyah tahun 1993. Yang ketiga adalah tantangan dalam menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Penerjemah yang menguasai bahasa sumber atau BSU dan bahasa saran atau BSA ditantang untuk dapat menemukan kekurangan dalam teks BSU mengeditnya dan menerjemahkan teks ke BSA. Sejauh mana kedua hal di atas dapat dilakukan oleh profesionalisme dalam niat penerjemahan untuk membuat pesan BSU tetap jelas dalam BSA tanpa bias makna kecuali untuk bentuk dan susunan kata yang berbeda. Lalu yang keempat adalah solusi. Beberapa solusi yang dapat saya usulkan untuk mengatasi masalah yang dipaparkan sebelumnya pada poin ini adalah sebagai berikut. Tahu tata bahasa Indonesia yang standar, tahu aturan bahasa Inggris dan jenis teks bahasa Inggris, tetap menerjemahkan teks yang Anda terjemahkan dengan baik, pahami seluruh teks yang akan Anda terjemahkan, tahu apa yang Anda record sebelum menerjemahkan teks, mengoreksi terjemahan Anda untuk memastikan bahwa itu dibaca dengan lancar. Coba terjemahkan jenis teks lain untuk menambah repertoar pengetahuan konten Anda. Merevisi teori penerjemahan Anda sendiri berdasarkan praktik dan pengalaman Anda. Baiklah, selanjutnya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia akan dibawakan oleh Namira. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan sedikit sharing mengenai beberapa tips menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, baik untuk tulisan, interpretation, maupun untuk tulisan translation. Yang pertama, tips menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara lisan, atau interpretation. Yang pertama, Anda harus bisa memahami tentang topik pembicaraan atau pidato. Yang kedua, buatlah catatan dengan cepat tentang poin-poin terpenting yang ada di dalam pembicaraan tersebut. Catatan tersebut akan sangat membantu Anda pada saat menginterpretasikan tujuan Anda. Yang ketiga, terjemahkan dan perjelaslah makna dari istilah-istilah khusus dan kata kuncinya sebelum Anda menginterpretasikan. Yang keempat, bangunlah relasi yang lekat dengan sang pembicara. Kelima, ucapkanlah kata demi kata dengan secara jelas. Yang keenam, buatlah ringkasan di akhir sesi pembicaraan atau pidato. Ringkasan ini akan sangat membantu Anda dalam merumuskan kesimpulan. Yang ketujuh, tampakkan juga reaksi positif secara tepat. Siapkanlah diri Anda untuk menerima sedikit atau bahkan banyak tekanan dari penonton atau pendengar atas hasil dari terjemahan Anda. Yang ke-8, pertahankanlah juga ketenangan diri Anda dan nikmatilah setiap reaksi yang muncul. Yang ke-9, sampaikanlah pesan yang merupakan hasil dari terjemah dan interpretasikan yang tadi dengan secara jelas kepada penonton atau pendengar. Yang kedua, tips untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara tertulis. Yang pertama, terjemahkanlah maknanya, bukan kata. Struktur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak sama, jadi jika dalam menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Anda melakukannya dengan cara menerjemahkan kata demi kata, maka Anda akan membuat terjemah yang konyol dan tidak masuk akal hasilnya. Yang kedua, tools bisa membantu, tetapi semuanya tetap tergantung pada penerjemahnya. Mesin penerjemahan itu hanya sebuah mesin. Bisa jadi mesin penerjemah itu akan memberikan hasil ekuivalensi kata yang benar ketika Anda mengartikan sebuah kata. Tetapi jika Anda memintanya untuk menerjemahkan sebuah frase atau kalimat, maka hasil terjemahnya yang diberikan biasanya tetap saja hasil terjemah literal. Yang ketiga, buka kamus atau thesaurus dan sejenisnya. Melanjutkan langkah pada nomor 2, menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan secara manual akan memungkinkan Anda untuk membuat terjemah yang lebih baik. Kamu merupakan solusi yang tepat untuk Anda ketika berhadapan dengan banyak kosakata baru yang ada di dalam teks asal. Merujuklah pada kalimat yang terbukti bagus dan berkualitas untuk membantu menerjemahkan kata atau kalimat dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kamus dan mesin penerjemah memang mempunyai fungsi yang persis sama pada saat kita akan menerjemahkan pada level kata per kata. Akan tetapi, kamus yang berkualitas tetap lebih baik daripada sebuah mesin penerjemah. Kamus itu dilengkapi dengan contoh frase dan kalimat yang dimana sebuah kata dipergunakan. Dengan begitu akan lebih mudah bagi Anda untuk membedakan penggunaan satu kata dalam berbagai konteks yang berbeda. Yang keempat, penyesuaian akan konteks dan gaya bahasa. Di dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Anda juga harus memperhatikan konteks dan gaya bahasa. Sesuaikanlah konteks terjemah dengan konteks dan gaya bahasa Indonesia sehingga hasil terjemah Anda tidak tampak terkesan kaku. Posisikan diri Anda sebagai pembaca. Pertimbangkan juga apakah gaya bahasa terjemah Anda sudah terlihat seperti penutur asli bahasa Indonesia dan penutur asli bahasa Indonesia yang sedang berbicara atau tidak. Yang kelima, hasil penerjemah bahasa yang bagus biasanya juga akan memakan waktu. Yang keenam, adopsi gaya si penulis asli. Sudah cukup dari saya, bisa silakan dilanjutkan kesimpulannya. Baiklah, terima kasih. Lalu kesimpulan akan disampaikan oleh Rahel Putri Amelia. Silakan.
Baik, terima kasih Saudara Fadlika. Untuk kesimpulannya di sini dari penjelasan di atas, secara implisit dapat dikatakan bahwa kegiatan penerjemahan juga merupakan suatu keterampilan atau skill. Keterampilan menerjemahkan dapat ditingkatkan dengan cara sering dan banyak melakukan kegiatan penerjemahan, membaca hasil terjemahan penerjemah lain, berkonsultasi dengan orang yang memiliki ilmu dari teks yang diterjemahkan, dan berkonsultasi dengan orang yang ahli atau menguasai bahasa sasaran. Penerjemah juga membutuhkan seni dalam menyusun kembali hasil terjemahan ke dalam bahasa sasaran. Seni yang dimaksud di sini adalah seni agar bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak kaku, dan memiliki gaya bahasa sasaran tepat. Sehingga tulisan yang dibaca merupakan hasil terjemahan atau dengan kata lain bahwa seolah-olah hasil terjemahan yang ditulis merupakan tulisan asli. Baik, terima kasih. Itu saja untuk kesimpulannya dari saya. Terima kasih, Saudari Rahel. Menurut saya itu kesimpulan yang cukup bagus. Baiklah, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, baiklah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.